Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Lokano Wisman dari kelas 11 MIA 3 absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan ceramah pada hari ini yang berjudul Penyebab dan Faktor Merosotnya Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Sebelum itu, terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan syukur atas karunia dan rahmat serta nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama dan mendengarkan ceramah pada hari ini. Agar ceramah dapat berlangsung dengan baik, mohon agar para audiens menyimak dengan baik, dan saya dengan hormat meminta tolong kepada Anda semua untuk tidak bermain HP dan memperhatikan dengan baik. Ini untuk generasi penerus kita, dan untuk kita sendiri, dan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya akan mulai. Mungkin dari kita seringkali melihat banyak sekali kasus-kasus, kondisi, dan kejadian nyata contoh kemerosotannya kualitas SDM di Indonesia. Baik itu secara kecerdasan atau intelligence dan secara moral. Kita semua sering menjumpainya dan melihatnya dari sosial media dan televisi. Ketika di sosial media, saya melihat postingan-postingan tentang fakta, ilmu pengetahuan umum, dan teknologi maupun postingan tentang lainnya. Saya melihat komentarnya bukan komentar positif atau membahas hal-hal pada postingan, tetapi komentar-komentarnya di mana banyak yang melenceng dari konteks atau topik, membawa-bawa urusan politik, lebih parahnya lagi membawa-bawa agama, dan lebih ironisnya bahkan menggunakan kata-kata kasar dalam berkomentar. Komentar yang saya dapat dari postingan di atas adalah seperti menolak untuk menerima ilmu pengetahuan. Sama halnya seperti saya menjumpai postingan meme tentang jika ilmuwan tidak ada, maka buku IPA tidak setebal sekarang, dengan komentar-komentar yang mendukung. Mengapa SDM kita begitu menolak ilmu pengetahuan? Sama halnya ketika saya menemukan atau melihat dalam berkomentar ada orang yang berdebat. Saya melihat bahwa kedua orang ini atau lebih, mereka cenderung tidak mampu menghargai perbedaan. Bahkan dalam penggunaan bahasa tidak ada lagi aturan dan langsung menyerang dengan bahasa kasar. Semua hal-hal dan aspek-aspek tadi melambangkan tingkat kecerdasan SDM yang berkomentar, mencerminkan mereka kurangnya literasi, kurangnya memiliki wawasan yang luas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, kurangnya pengetahuan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik, tidak bisa menerima perbedaan pendapat, dan tentunya tidak mau atau menutup diri jika diberi saran atau masukan. Kemerosotan secara moral juga terjadi, di mana banyak sekali orang-orang berkomentar menggunakan kata-kata kasar. Etika dalam berkomunikasi dan berkomentar tidak diperhatikan lagi. Kesopanan bahasa serta nilai-nilai moral yang sudah pudar dimakan zaman dan waktu. Dan lebih ironisnya lagi, mereka biasa langsung termakan atau menelan bulat-bulat judul postingan dan artikel yang menarik dan bahkan bersifat provokatif tanpa membaca caption postingan atau membaca isi artikel dengan seksama dan baik, lalu memberikan komentar berdasarkan judul yang mereka lihat, bukan berdasarkan isi informasi atau isi artikel atau penjelasan pada caption. Ini merupakan contoh bukti dari kurangnya literasi pada kualitas sumber daya manusia pada bangsa ini. Bukti bahwa bangsa ini memiliki kualitas sumber daya manusia yang memiliki literasi yang rendah, selain contoh di atas adalah berdasarkan survei yang dilakukan program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD pada tahun 2019, dan hasilnya adalah Indonesia berada di 10 negara yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Tingkat literasi Indonesia berada pada peringkat 62
dari 70 negara. Tingkat literasi Indonesia pada penelitian di 70 negara itu berada di nomor 62. Ujar staf ahli Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Suhajar Diantoro pada rapat koordinasi nasional bidang perpustakaan tahun 2021. Tentu yang kita semua tahu adalah bahwa orang yang memiliki literasi yang baik tentu tidak akan termakan judul berita atau postingan. Namun mereka akan membaca penjelasan pada isi artikel atau caption dan mencari tahu kebenaran tentang isi artikel atau caption itu atau informasi. Mampu menjaga bahasa dalam berkomentar, mampu menerima perbedaan pendapat, mampu mengaplikasikan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta memiliki wawasan yang luas. Serta mampu mempertahankan kesopanan bahasa dan nilai-nilai moral, serta etika dalam berkomentar atau berkomunikasi, ataupun dalam menyampaikan pendapat. Dan tentu akan menerima saran atau masukan untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Lanjut, ketika saya melihat isi acara dan program-program televisi, setelah sekian lama saya tidak melihat televisi, saya melihat banyak acara dan program televisi yang mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang merosot turun, di mana acara-acara dan program televisi semakin menampilkan hal-hal yang tidak berkualitas, menampilkan figur yang tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk tontonan, menampilkan sesuatu yang tidak informatif dan tidak berbobot, drama-drama dan konten-konten artis yang menampilkan kehidupan pribadinya, yang secara langsung dalam jangka panjang efeknya yaitu mampu merusakkan pola pikir masyarakat atau SDM kita. Dan acara dan program televisi yang bersifat edukatif dan informatif malah kalah dengan acara-acara televisi yang tidak berkualitas. Dan sudah semakin langka dan hampir jarang kita jumpai lagi di televisi. Dan yang kita semua tahu bahwa dengan teknologi zaman sekarang, perusahaan stasiun televisi dan channel televisi pastinya menggunakan sosial media dan teknologi mencari daya tarik atau minat masyarakat itu arahnya kemana, konten tentang apa yang paling disukai oleh masyarakat, hal apa yang membuat masyarakat tertarik dengan program dan acara televisi, minat masyarakat terhadap tontonan itu di program mana dan acara apa, dan acara dan program apa ini yang paling membawa keberuntungan paling besar, yang bisa membuat program atau acara ini trending di dunia maya. Jadi, tidak mungkin perusahaan stasiun televisi menayangkan acara dan program tidak disukai atau diminati oleh masyarakat. Jadi, stasiun televisi pastinya menyesuaikan dengan daya tarik atau minat dari masyarakat terhadap konten dan isi program atau acara televisi. Dan tentunya pasti stasiun televisi akan melakukan apa saja untuk menaikkan rating dari acara atau program ini yang disukai oleh masyarakat. Jadi, dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa lama-kelamaan daya tarik atau daya minat masyarakat terhadap kualitas tontonan yang ditonton oleh masyarakat itu diisi oleh acara dan program dan konten-konten yang tidak informatif, berita-berita yang tidak berbobot, konten-konten kehidupan pribadi artis, penampilan publik figur yang tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi penontonnya, gosip-gosip, dan drama artis. Jadi, hal-hal itulah yang merusak bahkan menghancurkan daya kemampuan berpikir atau pola pikir masyarakat atau SDM, sehingga mengalami kemunduran dan kemerosotan baik dari segi kecerdasan atau intelligence dan juga secara perilaku dan moral yang merosot juga. Akibat penurunan atau pemerosotan kualitas tontonan masyarakat ataupun asupan otak pada masyarakat kita. Inilah akibat yang kita terima dari kurangnya wawasan ilmu pengetahuan, kurangnya literasi atau tingkat literasi yang rendah akibat perkembangan zaman, efek dari terlalu banyak menonton konten yang tidak bermutu dan bermanfaat, kurangnya mengisi diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditambah lagi dengan sifat menutup diri
dan tidak mau mendengar saran dan masukan dari orang lain, dan tidak mau menerima perbedaan pendapat, serta kurangnya ajaran moral dalam beretika, bersikap, dan tata krama, dan nilai kesopanan seiring perkembangan zaman. Sehingga akibat yang kita terima atau hadapi adalah masyarakat yang gampang terprovokasi oleh media dan berita yang provokator. Masyarakat gampang menelan bulat-bulat atau menerima dan mempercayai begitu saja berita hoaks. Netizen yang berkomentar dengan membawa-bawa masalah politik, bahkan ras dan agama, juga dengan kata-kata dan bahasa yang kasar dan tidak sopan. Masyarakat menjadi tidak taat aturan dan norma. Dan pada akhirnya dampaknya merambat pada pemerosotan bahkan kerusakan kualitas daya berpikir atau pola pikir SDM yang tidak lagi mampu berpikir secara analitis, kritis, yang mencakup mampu mengkaji suatu masalah baik dari satu sisi atau dari sisi yang berbeda atau dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga pada akhirnya masyarakat menjadi tidak bisa menerima pendapat orang lain yang berbeda daripada dia, dan juga tidak bisa menerima masukan atau saran dari orang lain. Dan masyarakat menjadi tidak mampu berpikir kritis dan analitis, serta mencari tahu kebenaran dan membaca fakta dalam menghadapi segala permasalahan dan dalam menanggapi suatu informasi. Tentu dampak-dampak ini merupakan dampak yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dan bagi kita semua. Dampak-dampak ini, jika kita tidak mengatasinya dan memperbaikinya dari sekarang, maka dampak-dampak ini akan mempunyai efek dalam jangka panjang dan tentu saja kita tidak akan pernah berkembang. Kita tidak akan pernah maju dan kita bahkan akan jauh lebih tertinggal. Dan ini juga akan berdampak bagi persatuan dan kesatuan. Berdampak juga pada demokrasi yang biasa kita lakukan dalam musyawarah mencapai mufakat, dan berdampak bagi nilai-nilai moral bangsa. Maka dari itu, sudah saatnya bagi kita semua penerus generasi bangsa, maka kita tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan buruk yang mampu menghancurkan atau merusak pola pikir setiap insan-insan bangsa, termasuk diri kita sendiri. Kita semua bisa memulainya dengan hal-hal kecil sekalipun, seperti memulainya dari membiasakan diri membaca buku untuk meningkatkan daya literasi, mengganti tontonan menjadi tontonan yang bersifat edukatif dan informatif, mengisi diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, belajar menghargai pendapat orang lain, belajar untuk membuka diri jika diberi saran atau pendapat, biasakan jika berbicara baik itu dengan teman sebaya, guru, ataupun orang tua, atau dengan orang yang jauh lebih tua ataupun jauh lebih muda. Gunakanlah tata krama, etika dalam berkomunikasi dan sopan santun, serta moral-moral yang telah ditanamkan kepada diri kita sejak kecil. Dan perluaslah pola pikirmu dan pengetahuanmu dengan berpikir secara analitis, kritis, dan mengkaji suatu masalah dalam atau hal dengan sudut pandang yang berbeda-beda pada setiap menghadapi suatu masalah ataupun memberikan tanggapan tentang sesuatu ataupun dan menerima suatu informasi. Dan sering-seringlah mencari bahan pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Belajarlah untuk menghormati serta toleransi terhadap siapapun, apapun rasnya, golongannya, dan agamanya. Karena perbedaanlah yang mempersatukan kita, serta tanamkanlah moral-moral dan Pancasila ke dalam diri kamu. Dengan cara yang saya sampaikan tadi, diharapkan kita semua menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kitalah penerus generasi bangsa. Kitalah insan-insan bangsa yang menjadi pilar agar bangsa kita tetap kokoh dan terus mengalami perkembangan, dan kita semua dapat mengatasi ketertinggalan kita bersama, dan kita semua dapat maju bersama-sama demi bangsa dan negara.
demi diri kita sendiri. Demikian ceramah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga hal ini menjadi perhatian bagi kita bersama demi kemajuan kualitas sumber daya manusia penerus bangsa, demi kemajuan bangsa dan negara kita. Semoga kelak anak cucu kita bisa merasakan manisnya buah hasil perjuangan kita bersama. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ceramah terdapat kata-kata atau bahasa yang dapat membuat Anda tersinggung atau kurang enak untuk didengar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda semua dan sudah mendengarkan serta menyimak ceramah saya dengan baik. Dan semoga hal ini menjadi perhatian bersama demi kemajuan bangsa kita sendiri dari ketertinggalan dan kita semua dapat maju bersama-sama di kemudian hari. Saya pamit undur diri dan terima kasih sekali lagi dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.